Halo teman-teman, kembali lagi di channel Irfan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas. Hari ini kita akan membahas kabar terbaru mengenai Kapten Timnas Indonesia, Jay Ises. Setelah beberapa waktu lalu membuat banyak supporter khawatir karena mengalami cedera tumit, kini mulai muncul perkembangan yang cukup melegakan. Seperti apa kondisi terbaru Jay Ises? Apakah proses pemulihannya berjalan lancar? Dan yang paling penting, kapan ia bisa kembali bermain bersama klub maupun memperkuat timnas Indonesia? Mari kita bahas berdasarkan informasi yang sudah beredar dari sumber-sumber yang kredibel. Cedera memang menjadi musuh terbesar bagi setiap pesepak bola profesional. Apalagi bagi pemain yang mengandalkan duel fisik dan mobilitas tinggi seperti Jay Ises. Sebagai seorang bek tengah modern, Jay hampir selalu terlibat dalam duel udara, tackle, hingga perebutan bola satu lawan satu. Beban yang diterima bagian kaki tentu sangat besar di setiap pertandingan. Karena itu, ketika kabar dirinya mengalami cedera tumit muncul beberapa waktu lalu, banyak supporter Indonesia langsung dibuat cemas. Bukan tanpa alasan, Jay saat ini bukan hanya bek andalan klubnya, tetapi juga menjadi pemimpin di lini belakang timnas Indonesia. Kehadirannya memberikan rasa tenang bagi rekan-rekannya. Ia memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, duel udara yang kuat, serta ketenangan ketika membangun serangan dari belakang. Kehilangan pemain seperti Jay tentu menjadi kerugian besar. Namun, kabar baiknya, hingga saat ini tidak ada laporan resmi yang menyebutkan bahwa cedera tersebut termasuk cedera berat. Inilah yang membuat banyak pihak mulai optimis. Berdasarkan informasi terbaru yang beredar, Jay masih menjalani proses rehabilitasi bersama tim medis klub. Belum ada tanggal pasti kapan dirinya akan kembali merumput. Artinya, klub benar-benar ingin memastikan kondisi sang pemain pulih 100% sebelum kembali dimainkan. Keputusan seperti ini sebenarnya sudah menjadi standar di sepak bola modern. Klub-klub Eropa tidak ingin mengambil risiko memainkan pemain yang belum benar-benar fit. Karena cedera tumit termasuk cedera yang cukup sensitif. Meski rasa sakitnya mulai berkurang, jika dipaksakan bermain terlalu cepat, cedera bisa kembali kambuh. Dan justru itu yang ingin dihindari. Apalagi musim kompetisi masih panjang, lebih baik menunggu beberapa minggu tambahan daripada kehilangan pemain selama beberapa bulan. Salah satu kabar yang cukup mengembirakan adalah munculnya aktivitas Jay bersama skuad klub. Walaupun belum terlihat tampil dalam pertandingan resmi, keberadaannya di lingkungan tim menunjukkan proses pemulihan berjalan ke arah yang positif. Biasanya sebelum pemain kembali bertanding, ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Mulai dari mengurangi rasa nyeri, meningkatkan kekuatan otot, latihan individu, latihan bersama tim, hingga akhirnya mendapat izin bermain dari tim medis. Jay diyakini sedang berada dalam tahapan tersebut. Karena itulah publik belum perlu panik. Absennya Jay beberapa waktu lalu memang cukup terasa, terutama bagi timnas Indonesia. Pelatih John Herdman akhirnya memilih untuk tidak memanggil Jay demi memberikan kesempatan kepada sang pemain menyelesaikan proses rehabilitasinya. Keputusan tersebut sebenarnya cukup bijak, karena memaksakan pemain yang belum pulih justru bisa berdampak buruk bagi karirnya. Banyak contoh pemain dunia yang mengalami cedera kambuhan hanya karena terburu-buru kembali ke lapangan. Indonesia tentu tidak ingin hal seperti itu terjadi pada kapten timnya. Kalau kita melihat karakter Jay Ises selama ini, ia dikenal sebagai pemain yang sangat profesional. Ia tidak pernah menunjukkan sikap tergesa-gesa ketika sedang menjalani pemulihan. Fokus utamanya selalu satu, kembali dalam kondisi terbaik. Mentalitas seperti inilah yang membuat banyak pelatih percaya kepadanya. Jay memahami bahwa kualitas permainan jauh lebih penting daripada sekedar cepat kembali. Sekarang pertanyaannya, kapan Jay bisa bermain lagi? Jawabannya, saat ini belum ada tanggal resmi. Baik klub maupun pihak Jay sendiri belum memberikan kepastian.
Dan justru inilah yang menunjukkan bahwa proses pemulihan masih terus dipantau secara ketat. Selama belum ada pernyataan resmi dari tim medis, semua prediksi hanyalah spekulasi. Karena itu, kita sebagai supporter sebaiknya menunggu pengumuman resmi. Kalau melihat perkembangan yang ada, peluang Jay kembali sebelum agenda internasional berikutnya tetap terbuka. Selama proses rehabilitasi berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala baru, peluang tersebut cukup besar. Namun sekali lagi semuanya bergantung pada hasil evaluasi tim medis. Mereka tentu lebih memahami kondisi pemain dibanding siapapun. Yang menarik, absennya Jay juga menjadi ujian bagi pemain-pemain lain di lini belakang timnas Indonesia. Mereka mendapat kesempatan menunjukkan kualitasnya. Persaingan yang sehat tentu akan membuat skuad Garuda semakin kuat. Dan ketika Jay nanti kembali, Indonesia akan memiliki lebih banyak pilihan di sektor pertahanan. Bagi saya pribadi, kabar mengenai proses pemulihan Jay yang berjalan positif merupakan berita yang patut kita syukuri. Karena saat ini Indonesia sedang mempersiapkan berbagai agenda penting ke depannya. Kehadiran Jay tentu akan menjadi salah satu kunci kekuatan timnas Indonesia. Ia bukan hanya bek tangguh, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu memberikan ketenangan kepada tim. Jadi kesimpulannya, kondisi terbaru Jay Ises menunjukkan perkembangan yang positif. Namun hingga saat ini tidak ada laporan yang menyebutkan adanya cedera serius yang mengancam karirnya. Artinya kita masih berharap Jay segera kembali merumput setelah dinyatakan benar-benar pulih. Yang paling penting sekarang adalah memberikan waktu kepada proses penyembuhannya. Karena kesehatan pemain jauh lebih berharga daripada memaksanya tampil lebih cepat. Semoga Jay Ises bisa segera kembali dalam kondisi terbaik dan kembali memimpin lini belakang timnas Indonesia pada pertandingan-pertandingan penting berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Indonesia masih bisa tampil solid tanpa Jay Ises? Atau justru kehadirannya tetap menjadi sosok yang tidak tergantikan? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.